الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kaum muslimin, ibadallah yang dimuliakan, puji syukur kita ucapkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Beliau limpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam juga kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin ibadah Allah yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33 dan 34. Sebagaimana yang sudah khatib bacakan tadi, di mana ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala macam bentuk dosa tercakup semuanya hanya di dalam ayat 33 itu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan seterusnya. Itu adalah ayat 33-nya. Kemudian di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ajal. Jadi surat Al-A'raf ayat 33 Allah menjelaskan tentang segala macam bentuk dosa, tercakup semuanya di dalam ayat itu. Kemudian di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ajal. Nah, kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, sebelum kita jelaskan ini, kita lihat dulu kenapa Allah menjelaskan di ayat 33 itu segala macam bentuk dosa. Ternyata kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ada orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam. Di dalam ayat tersebut dinyatakan, qul man harrama zinatallah. Katakanlah,
siapa yang mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah. Apa itu yang dimaksud dengan perhiasan Allah? Yaitu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, disukai oleh hamba Allah, dipakainya, digunakannya, dan itu dihalalkan di dalam syariat. Katalah kita berpakaian, pakaian yang indah, kita menyetrikanya dengan rapi, kita memilih warna yang kita sukai, kita memakai wangi-wangian, itu disebut dengan zinatullah, sesuatu yang dihalalkan. Tetapi ternyata ada yang mengharamkannya. Ada yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat. Makanya pada ayat 33 itu Allah menjelaskan yang diharamkan itu hanya terdapat di dalam ayat 33 itu. Walaupun kita tahu bahwasanya dosa itu kalau dirincikan satu persatu banyak jenisnya, banyak macamnya. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam 5 bentuk kata, tetapi semuanya sudah mencakup. Nah, kita lihat yang pertama yaitu adalah qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku hanya mengharamkan al-fawahish. Jadi ayat ini diawali dengan kata innama, menunjukkan bahwasanya semuanya sudah tercakup. Yang pertama disebut dengan dosa al-fawahish. Kalau kita menjelaskan suatu perbuatan yang diharamkan, dilarang, kita sebut dosa. Tetapi di dalam bahasa Arab ada 5 yang akan kita jelaskan. Yang disebut pertama itu dengan dosa al-fawahish, atau bentuk tunggalnya yaitu fahisyah. Apa yang dimaksud dengan fawahish ini adalah dosa yang dilakukan oleh seseorang, hal itu bertentangan dengan fitrahnya dan berkaitan dengan syahwat. Maka ketika seseorang dia melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu dia menjadi seorang muslim membedakan apakah itu dosa fahisyah atau tidak. Cukup dengan fitrahnya sebagai manusia, atau dia bukan orang Islam, di luar Islam sekalipun dia tahu bahwasanya perbuatan itu disebut dengan fahisyah. Biasanya kita terjemahkan perbuatan keji. Nah, makanya di dalam Al-Quran ayat lain disebutkan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisyah, karena zina itu disebut dengan dosa fahisyah, berkaitan dengan syahwat dan bertentangan dengan fitrah kita. Apapun itu bentuk turunnya nanti, apakah itu yang disebut dengan LGBT, penyimpangan terhadap atau kesukaannya terhadap sesama jenis, laki-laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, itu secara fitrah kita bisa membedakan baik atau buruk. Nah, dan berkaitan dengan syahwat, maka dosa al-fahisyah ini apapun itu bentuknya, selama dia bertentangan dengan fitrah dan berkaitan dengan syahwat, disebut dengan al-fahisyah atau fawahish. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini dilanjutkan wal isma, alif, kemudian ada sa bertitik 3 tambah mim, wal isma, artinya dosa juga. Tapi apa yang dimaksud dengan dosa isma di sini? Yaitu adalah dosa yang dapat menghentikan seseorang atau menghalangi seseorang itu dari ketaatan.
Dalam ayat disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun. Mereka bertanya tentang khamar dan maisir. Khamar adalah mabukan, minuman khamar. Kemudian maisir adalah judi. Nah, apa itu khamar dan judi? Disebut di dalam ayat itu sebagai ismun, dosa ismun. Nah, kenapa dosa ismun ini disebut dosa yang dapat menghalangi seseorang dari ketaatan? Karena siapapun itu yang melakukan dosa ini, ketika dia minum khamar atau dia berjudi, baampok dan lain sebagainya, orang-orang yang seperti itu tidak akan ada mendatangi masjid, tidak akan ada sholat. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak yang sering ke masjid itu adalah apakah orang-orang yang sukanya berjudi, atau dia adalah minum khamar, atau bentuk lainnya itu adalah narkoba dan lain sebagainya? Tidak. Jadi orang yang melakukan dosa ini yaitu adalah orang-orang yang tidak juga melakukan ketaatan. Ketika seseorang dia melakukan dosa ismun seperti khamar, berjudi, narkoba, menghirup lem dan seterusnya, maka orang tersebut tidak akan kita temukan mereka melakukan ketaatan-ketaatan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu disebut dengan dosa al-baghya. Nah, al-baghya yaitu adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Ketika seseorang dia melakukan dosa, dampaknya bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada orang lain, merugikan orang lain, membuat orang lain menjadi teraniaya, itu disebut dengan al-baghya. Kenapa? Karena yang merasakan akibat perbuatannya itu bukan hanya dirinya, tetapi juga orang lain. Maka di sini disebut sebagai dosa al-baghya yang sudah melampaui batas dirinya. Maka apapun itu perbuatan yang menyakiti orang lain, apakah dengan kata-kata, apakah dengan tindakan kita memukul, menghabiskan nyawa, membunuh, atau merampas hartanya, itu disebut dengan al-baghya. Kemudian yang keempat yaitu disebut dengan wa an tusyriku billah. Kalian mempersekutukan Allah. Nah, ini disebut dosa syirik atau dosa dalam agama. Nah, maka siapapun itu yang mempersekutukan Allah dalam beribadah, dia menyembah Allah tetapi dia juga menyembah selain Allah, atau dia meyakini ada pencipta selain Allah, maka itu disebut dengan dosa syirik atau dosa yang dapat merusak agama. Kemudian yang terakhir adalah wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan atas nama Allah sementara kalian tidak mengetahuinya. Artinya, kalau kita berbicara dalam masalah agama, menjelaskan sesuatu halal dan haram sementara kita tidak tahu ilmunya, itu diharamkan, dilarang. Walaupun dia adalah anak kiai, anak ustaz, atau dia adalah memiliki keturunan Nabi, tetapi dia tidak memiliki ilmu dalam masalah agama, dia berani menjelaskan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dihalalkan, dia tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka itu juga disebut dosa dalam masalah agama. Maka kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, di dalam ayat ini semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam bentuk jenis. Apapun dosa, semuanya itu sudah tercakup di dalam penjelasan ini. Kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, tetapi ada yang menarik di ayat 34.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Di antara penafsiran yang paling umum kita ketahui bahwasanya maksud ajal di sini adalah umur, batasan kita hidup di dunia ini. Kalau kita batasan hidup di dunia ini sampai 60, maka ketika kita sudah sampai 60 kita akan wafat, kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, itu yang disebut dengan ajal. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ajal di ayat 34 ini, sementara di ayat 33 Allah menjelaskan tentang segala macam bentuk dosa. Maka kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, para ulama menjelaskan di antara pesan yang tersimpan di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ajal, yaitu fungsinya adalah littakhwif, untuk memunculkan ketakutan di dalam diri kita. Jadi cara Al-Qur'an untuk menghentikan seseorang itu berhenti dari berbuat dosa adalah dengan mengingat ajal. Jadi dengan banyak mengingat ajal, itu sebenarnya adalah cara yang paling efektif, cara yang paling ampuh untuk menghentikan kita dari berbuat dosa. Nah, kita tahu bahwasanya tidak ada yang mengingkari bahwasanya kita akan bertahan hidup selamanya, walaupun kita masih diberikan kesempatan hidup, dan tidak ada satupun yang mengingkari dengan kematian itu. Maka di sini kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, penting bagi kita mengingat-ingat kematian, mengingat ajal, supaya apapun keburukan yang akan kita lakukan, dengan mengingat kematian itu, supaya kita terhenti dari melakukan dosa-dosa yang sudah diharamkan di dalam syariat ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kaum muslimin ibadallah yang dimuliakan, para ulama memahami inti dari surat Al-A'raf ayat 33, yang mana pembahasan ini cukup populer, terkenal di kalangan para ahli ilmi, yang mana inti yang dijaga di dalam agama kita ini hanya 5. Yang pertama yang dijaga itu adalah hifzuddin, disebut dengan memelihara agama. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 33 itu
diwakilkan dengan kata wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dosa syirik. Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dapat merusak agama. Dia tidak diharamkan hanya dalam syariat, tetapi secara akal sehat pun perbuatan syirik itu tidak dibenarkan. Dan itu sudah dikaji oleh para ahlinya. Orang-orang yang mempersekutukan Allah itu bertentangan dengan akal sehatnya. Dan begitu juga wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, mengatakan atas nama Allah, menjelaskan agama ini sementara kita tidak punya ilmunya, itu juga merupakan perbuatan yang dapat merusak agama. Orang yang tidak memiliki ilmu dalam masalah agama, sementara dia berani menjelaskan halal dan haram, kemudian dia tidak punya ilmu, itu dapat menyesatkan orang pula. Maka itu disebut dengan dosa dalam agama. Hifzuddin, dijaga di dalam agama ini. Kemudian yang kedua yang dijaga dalam agama ini adalah hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Maka apapun perbuatan yang dapat merusak keturunan atau diwakilkan dengan kata al-fawahish tadi, itu diharamkan juga. Kemudian yang ketiga adalah hifzul aqli, menjaga akal. Apapun perbuatan yang dapat merusak akal, apakah dengan meminum khamar, sesuatu yang memabukkan, atau menggunakan narkoba, atau menghirup lem yang dapat merusak akal, maka itu juga diharamkan dan diwakilkan dengan kata al-ithma. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan kelima yaitu adalah hifzun nafsi wal mal, menjaga diri dan harta. Artinya perbuatan kita menzalimi diri kita sendiri atau orang lain, menghabiskan nyawa orang, atau kita memukul orang atau merampas harta orang, itu juga tidak dibenarkan dan juga disebut itu jenis dosa al-baghya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.